Kayaknya udah nggak sabar ini. Baik, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima ilmu. Ilmu ini adalah cahaya, maka kita siapkan ruangnya untuk cahaya itu masuk ke dalam relung-relung hati kita, memenuhi daripada hati kita, sehingga cahaya ini akan membimbing kita dengan ke arah yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kepada guru kita Ustaz Mikran Harahap kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa karrim wa azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Yang saya hormati, yang sama-sama kita muliakan, kepengurusan Masjid Jami Masjid Besar At-Taqwa Bosparaya, Ketua DKM bersama jajarannya, kemudian yang sama-sama kita hormati para asatiz wal asatizah, guru-guru kita yang telah hadir mendampingi kita di pagi dan menjelang siang ini, juga yang kita hormati orang tua kita semua yang hadir dalam kesempatan yang mulia ini. Umumnya kepada kita semua, ibu-ibu yang solehah, mudah-mudahan senantiasa kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sepakat pagi hari ini tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan melainkan kalimat syukur. Alhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai di titik ini telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, karunia-Nya, rahmat-Nya kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, waktu yang lapang, dan tentunya insyaallah nikmat yang paling agung, yang paling berharga dalam hidup kita, yaitu nikmat iman dan Islam, insyaallah masih menjadi milik kita hari ini. Mudah-mudahan kita yang hadir khususnya di rumah Allah ini, Allah berikan ganjaran dan balasan yang sempurna atas setiap langkah kita tadi dari rumah menuju rumah Allah ini. Mudah-mudahan wasilah hadir di majelis ilmu, Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah berikan kita jalan keluar dari setiap kesulitan-kesulitan hidup kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya kita berselawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini sama-sama mengharapkan, merindukan syafaat dan pertolongannya
kelak di yaumil qiyamah kita semua mudah-mudahan termasuk di antara umat beliau yang beliau cintai, yang beliau kenali, dan kita pun mendapatkan syafaatul uzmahnya, dan kita pun berjalan di belakang beliau menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa kabarnya ini Ibu-ibu? Sehat Bu ya? Kantong sehat Bu? Tahu dah kalau kantong mah ya, dari seragamnya aja juga udah nggak meragukan. Pakai ini, begitu. Ini nggak usah. Cek. Wah, dari tadi ya. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Kita sekali lagi bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kita hampir nyaris mendapatkan nikmat yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sehat jasmani, tapi juga sehat ekonomi, dan yang terpenting sehat ruhani, sehat iman kita. Kalau jasmani mah jelas, kalau kita nggak sehat kagak mungkin nyampe kemari, ya Bu ya. Jadi insya Allah ini perlu kita syukuri banyak-banyak. Sehat ekonomi juga tadi, masya Allah. Tapi dari tadi bingung nih, kok beda warnanya ya? Yang sebelah sini sama sini. Ini duitnya banyak kan kali. Ini seragam udah lunas kan? Oh belum? Masya Allah. Dan yang terpenting sehat ruhani, sehat iman kita. Apa tandanya umat Rasulullah imannya dalam tumbuh, dalam keadaan sehat? Kata Rasulullah gampang ibu-ibu sekalian. Kalau kita pengen tahu diri kita, keluarga kita, tetangga kita, jamaah kita, imannya dalam keadaan sehat, apa kata Rasulullah? Ghurrun muhajjilin. Apa itu? Wajahnya berseri-seri, bercahaya, berkilau-kilau, seperti wajah ibu-ibu hari ini, berkilau-kilau. Apalagi ibu-ibu 2 kali tuh tambah cahayanya, ya. Satu, karena apa kata Rasulullah? Min asaril udu. Umatnya Rasulullah wajahnya bercahaya, kenapa? Bukan karena kena sinar matahari, tetapi karena apa? Min asaril udu, karena bekas-bekas udu. Muka kita ini jadi bukti bahwa kita yang hadir hari ini adalah hamba-hamba Allah yang tidak pernah meninggalkan sholat. Orang yang dawam dalam udu, insya Allah. Nah, maka oleh karena itu patut kita syukuri ibu-ibu sekalian. Bapak-bapaknya ada nggak nih? Bapak-bapaknya ketua DKM doang nih. Wah, ini nggak adil ini. Karena begini ibu-ibu sekalian, bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada materi, ini perlu dan penting kita ingatkan bahwa saat ini nih, sekarang ini nih, tidak semua orang di antara umat Rasulullah mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan hari ini. Betul? Tidak semua ibu-ibu sekalian. Di luar sana ada orang yang badannya sehat. Pokoknya kalau badan mah cerita jasmani nggak ada salahnya, sehat, makanan nggak ada pantangannya dia mah. Ya, ada yang model begitu. Cuman terkadang-kadang kesehatan jasmani kagak diikuti dengan kesehatan ekonomi, benar? Badan sehat, makan enak, mau makan apa baik, jadi, tapi kantong kempes. Namanya orang sakit ekonomi, yang kempes apanya Bu? Yang kempes apanya kalau sakit ekonomi? Dompetnya. Ya, dompetnya tinggal 17.500 isinya. Ya, kalau orang sakit jasmani badannya kurus. Lah ini badannya sehat, tapi ekonominya sakit. Ada lagi orang hari ini nih, ya, perlu ini renungan kepada kita. Kantongnya sehat. Kalau urusan duit mah masya Allah, udah nggak ada serinya dah, ya. Dia usaha apa baik jadi laku, mau jualan apa juga laku. Giliran kerja apa baik juga bagus, nggak ada hambatan terus begitu. Tapi sayang, 1000 kali sayang, orang-orang yang seperti ini terkadang tidak diikuti dengan sehat jasmaninya sakit-sakitan mulu, ya. Makanan udah nggak bisa ada yang dimakan, udah. Ada nggak yang begitu? Mau makan sate kambing kan enak banget itu sate kambing, ya. Kagak bisa, kenapa? Kolesterol. Mau makan siput, masya Allah, kita muter-muter itu enak banget, nggak bisa dimakan sama dia. Kenapa? Asam urat. Mau makan nasi nggak bisa, kenapa? Gula. Akhirnya dia bolehan makan cuman singkong rebus,
jagung rebus sama ubi rebus doang. Akhirnya badannya lemas, sakit kaki, sakit pinggang, encok pegalinu, sakit mata, sakit gigi, masya Allah. Lagi sakit gigi dah tuh, la haula wala quwata illa billah. Ya, ada yang pernah sakit gigi di sini? Hah? Sama saya berarti. Lah itu kalau lagi kambuh kagak ada obatnya itu, Bu. Bener. Sakit gigi kalau lagi kambuh nggak ada obatnya itu. Saya ngalamin soalnya, udah pengalaman dah pokoknya. Ya, sama. Ya itu makanya. Jadi nggak berlaku tuh lagunya siapa tuh? Almarhum Meg Gadget ya. Lebih baik sakit gigi katanya daripada sakit hati. Ibu-ibu mana? Sakit gigi apa sakit hati? Lebih baik sakit hati, Bu, bener. Kalau sakit hati gampang obatnya. Ini saya kasih tahu nih. Mau tahu nggak? Kalau sakit hati obatnya gampang. Ibu cukup berudu, sholat sunnah 2 rakaat, habis itu zikir, istighfar yang banyak. Mungkin karena hati kita memang sombong ya, gampang terluka, gampang tersentuh, gampang tersinggung. Istighfar 200 kali istighfar. Habis itu ngaji, nggak usah lama-lama. 2 jam 3 jam aja, insya Allah sehat. Lah kalau sakit gigi dibawa ngaji kagak bisa, apalagi sholat, masya Allah. Saya, Bu, istri saya kan lembut banget itu, Bu, suaranya. Itu saya lagi sakit gigi ditawarin makan, kita marahin dia. Nah oleh karena itu ini penting kita selalu mengingat-ingat agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan pagi hari ini menjadi milik kita sampai nanti menyongsong bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau tidak salah tema yang diamanahkan kepada kami adalah tema kajian kita pagi hari ini, kiat-kiat sukses di dalam bulan suci Ramadan. Betul? Mau sukses, Bu? Tema ini senang banget saya dengarnya. Karena memang tema ini sangat relevan dengan hadis Nabi kita, yang insya Allah semua kita hafal. Raghima anfun rajulun summan dakhala alaihi ramadana summan salakha qabla ayyughfaralah. Ini hati-hati. Kata Rasulullah, celaka orang umat Rasulullah, dia diberikan kesempatan beribadah di bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, sholat di bulan Ramadan, qiyamul lail, bersedekah, zikir, tilawah, tapi nanti habis bulan Ramadan qabla ayyughfaralah, dia belum mendapatkan ampunan. Na'udzubillah wal iyauzubillah min zalik. Maka oleh karena itu sebelum nyampe di bulan Ramadan, maka kita pengen apa juga yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Masya Allah, ibu-ibu luar biasa, hafal semua hadisnya. Artinya apa, Bu? Barang siapa yang berpuasa Ramadan, coba diperhatikan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kata Rasulullah. Ini ibu-ibu sekalian, bapak ibu yang dimuliakan Allah, saya ingatkan, kalau kita mendengarkan hadis, maka hadis itu jangan sampai di mulut saya doang. Tetapi kalau kita mendengarkan hadis, pikiran, akal, hati kita langsung mengingat lisan Rasulullah yang mulia. Jadi supaya kita bisa khusyuk, bisa mendengarkannya. Jadi hadis yang kita sampaikan itu adalah seakan-akan kita melihat lisan Rasulullah, beliau yang menyampaikan kepada kita di pagi hari ini. Jadi kata Rasulullah, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, satu, dengan penuh keimanan, ini yang menjadi syarat utama. Kalau tidak berdasarkan iman, maka apapun yang dilakukan nanti di bulan Ramadan nyaris tidak berguna, nyaris sia-sia. Imanan. Lalu setelah imanan apa? Ihtisaban. Ihtisaban ini adalah bangunan yang mesti berdiri di atas iman. Karena ihtisaban itu di situ banyak. Persiapan lahir, persiapan batin, persiapan ekonomi, rasa gembira tuh ya. Tapi rasa gembira kita orang beriman, kata Nabi, mesti karena berdasarkan iman kita. Jadi kita girang menyambut bulan suci Ramadan bukan karena girangnya seperti anak sekolah
Anak sekolah juga girang kalau mau Ramadan. Kenapa? Karena libur, bisa main HP, tidur di rumah seharian. Girang dia, pengen buru-buru cepat Ramadan. Bener nggak? Nih bocah, bener nggak? Tuh, benar tuh katanya tuh. Ada lagi orang girang menyambut bulan Ramadan karena dia jualan kuliner sama pakaian. Girang, kepengen, buru-buru pengen cepat Ramadan. Ngapa? Karena di bulan Ramadan namanya pedagang, terutama 10 hari terakhir tuh ya, omsetnya melonjak 10 kali lipat. Makanya orang dagang tuh, ya Allah, mudah-mudahan bulan-bulan yang ada semuanya kayak bulan Ramadan, begitu kata dia. Karena melonjak omset. PNS nih, PNS. Ada yang PNS di sini, ibu-ibu? Banyak, masya Allah. PNS juga girang kalau mau Ramadan. Ngapa girang? Duit lagi aja tuh ya. Kalau PNS giring Ramadan banyak deh tuh, dapat THR, gaji 11 apa 13? Gaji 14, 15 ya, banyak. Ada lagi girang nih, kepengen Ramadan cepet-cepet. Siapa? Yang punya kampung, supaya entar pulang kampung. Nah, itu nggak termasuk kata Rasulullah. Bukan itu, tapi siapa? Imanan. Karena iman kita ingin menyongsong bulan Ramadan, makanya kita girang persiapan dengan semaksimal mungkin. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, layaknya kita menyambut tamu agung. Sebenarnya ada satu hal yang perlu kita pahami. Sebelum kita melakukan persiapan, apa itu? Terlebih dahulu mengenali tamu agung tersebut. Kalau kita tidak kenal dengan tamunya, itu akan rugi. Contoh, misal kata nih, ini jam berapa nih? Ntar jam 11, Bupati Bogor datang kemari. Datang kemari Bupati Bogor. Cuman kita yang hadir ini di sini ini nggak kenal sama beliau. Padahal itu Bupati nenteng di dalam tas ada duit 200 juta, 100 juta mau dibagi-bagi pengajian majelis taklim ibu-ibu, 100 juta buat masjid, udah bawa duitnya. Cuman karena kita nggak kenal sama Bupati, masuk, Assalamualaikum, ya kita jawab salam dah, Waalaikumsalam. Tapi kita yang hadirin ini yang mau dikasih cuek, paling cuman dikasih cuman air aqua doang. Saya mau nanya, itu Bupati kira-kira jadi nggak ngeluarin duit dari tas? Kagak jadi Bu, balik lagi dia, balik lagi. Nah banyak umat Rasulullah yang seperti itu, sudah nyampe di bulan Ramadan, padahal dia tadinya nunggu-nunggu, bergembira, melakukan persiapan tarhib Ramadan. Begitu nyampe di bulan Ramadan malah dia cuekin. Ada nggak yang begitu? Ada. Maka oleh karena itu mari kita berkenalan dulu tamu yang akan kita sambut, siapa dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi informasi yang pasti benar yang mesti kita ambil adalah informasi dari Al-Qur'an. Al-Qur'an apa? Memberi informasi kepada kita terhadap Ramadan ini. Kita tadi sudah membaca, mendengarkan qari'ah. Masya Allah ya, qari'ah kita tadi. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini yang pertama. Jadi tamu yang mau kita sambut itu Bapak Ibu sekalian adalah apa kata Allah? Alladzi unzila fihil Qur'an, yaitu bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Berarti dari ayat ini, dari sekian banyak nama Ramadan, Allah ingin mempopulerkan kepada kita umat Islam, umat Rasulullah, yang paling tinggi adalah Al-Qur'an. Bapak Ibu, saya mau nanya, kalau kita dengar Al-Qur'an, yang terbayang di benak kita apa Bu? Nama lain dari Al-Quran apa? Ayo bantu dijawab. Kalau kita dengar Al-Quran, yang terbayang di benak kita apa? Namanya lagi selain Al-Quran apa? Nggak ada yang tahu nih. Apa Ibu? Al-Quran, iya. Terus nama lainnya, ada nggak namanya yang lain? Apa? Apa Bu? Masya Allah. Ibu-ibu pengajian, kalau dengar Al-Quran yang terbenak, yang terbesit di dalam benak kita apa? Nama Al-Quran selain Al-Quran apa? Kalamullah. Betul, bagus. Al-Quran, Kalamullah. Terus apa lagi?
Hah? Asy-syifa. Terus apa lagi? Ibu-ibu, nggak ada yang tahu nih segini banyaknya. Al-Quran, kalamullah, asy-syifa. Baru 3 nih. Ayo. Ini kalau ini udah menunjukkan kita nggak kenal nih sama tamu nih. Ya, baru 3. Namanya banyak banget tuh. Siapa lagi? Ayo. Hah? Bantu. Hudan. Yang kelima? Segini doang nih, 5. Yang baru 4. Yang kelima apa? Saya fokus ke yang pakai seragam. Biasanya yang pakai seragam. Apa lagi, Bu? Ya kan firman Allah udah tadi, kalamullah, ya Allah. Mah dibahas Indonesia ini tuh mah. Hah? Mushaf, ya. Yang keenam. Habis, nggak ada lagi. Coba ya, Al-Quran, kalamullah, mushaf, asy-syifa, hudan. Baru 5. Belum disebutin namanya yang paling hebat itu. Waduh, ini berbahaya ini. Apa lagi? Hah? Al-Furqan, betul. Al-Furqan 6. Terus ini ntar yang bisa jawab katanya kasih apa namanya? Kasih handphone Oppo. Baru 6, Ibu. Masya Allah, la haula wala quwata. Semuanya 6-6-nya ini benar. Cuman, ya ini pentingnya kita ngaji. Cuman ada satu nama yang memang umat Islam banyak lupa tentang nama itu. Padahal nama itulah nama yang paling tinggi. Apa itu? Mu'jizat. Masya Allah. Ya, nggak kepikiran ke sini, lupa kata si Buma. Ya dimaafin dah, lupa. Namanya manusia, bersifat salah dan lupa nih. Enaknya ngaji gitu, lupa diingetin. Mu'jizat. Mu'jizat itu ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akar katanya azizun. Apa itu? Lemah. Loh, Al-Quran kok dibilang lemah? Azizun, maksudnya bagaimana? Berarti kalau ada tambahan huruf mim, mu'jizat, melemahkan. Bisa diikuti? Jadi Al-Quran yang Allah ingin kita umat Islam umat Rasulullah di bulan setiap tahun di bulan Ramadan, Allah ingin mengingatkan kita kembali jangan sampai lupa dengan mukjizat. Jadi kalau dengar Al-Quran, yang terbayang di kepala kita yang pertama sekali, Masya Allah, saya sedang berinteraksi dengan mukjizat. Begitu Ibu. Karena semua nabi dan rasul, nabi-nabi dan rasul Allah diberikan mukjizat. Untuk apa? Untuk melemahkan kekuatan yang ada di zaman itu. Nah, itu maksudnya. Kita ambil contoh Nabi Musa alaihissalam. Apa mukjizatnya? Nabi Musa mukjizatnya apa, Bu? Tongkatnya tuh, tongkat doang tuh, tongkat. Dipukulin bisa jadi ular. Dipukulin ke laut bisa menjadi daratan. Hebat nggak tuh? Hebat nggak tuh? Kenapa Nabi Musa diberikan mukjizatnya tongkat bisa menjadi ular? Karena di zaman Nabi Musa, orang-orang yang paling hebat, orang-orang yang mulia di masa itu, orang-orang yang kemudian menjadi terkenal di masa itu adalah siapa yang paling bisa memiliki sihir. Jadi kalau ibu-ibu hidup di zaman Nabi Musa nih, itu nggak ditanya tasnya bermerek apa nggak ditanya itu, seragamnya enggak. Tapi siapa? Mereka-mereka yang bisa bersihir. Sihir. Maka oleh karena itu sihir ini harus dilemahkan. Dengan apa? Dengan mukjizat. Makanya Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa lewat tongkatnya, terbelalak mata pesihir-pesihir di zaman itu. Turun lagi ke bawah. Nabi Isa alaihissalam, apa mukjizatnya? Nabi Isa, yang paling hebat mukjizat Nabi Isa adalah atas izin Allah bisa menghidupkan orang mati. Tuh gimana hebat itu mukjizat. Kenapa? Karena di zaman Nabi Isa alaihissalam, orang-orang yang terkenal di masa itu, mereka-mereka yang bisa ngobatin dah tuh, ya, dukun-dukun,
ya, paranormal. Ini kalau istilah sekarang mah yang jadi caleg, yang jadi presiden, yang jadi anggota DPR di zaman Nabi Isa, itu yang bisa mengobatin itu. Ya, itu yang kemudian menjadi hebat di zaman itu. Maka Allah berikan mukjizatnya kepada nabinya adalah bisa bukan hanya mengobati, tapi bisa menghidupkan orang mati. Nah, terakhir, sebenarnya banyak lagi, kita ringkas saja. Nabi terakhir, Nabi kita Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat oleh Allah. Makanya kalau ditanya tadi, kalau dengar Al-Quran apa yang terbesit di dalam otak kita, maka jawablah mukjizat. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi kita. Semua apa yang diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul sebelumnya, Nabi kita dapat juga tuh, ya. Tangannya juga bisa membelah bulan, dari tangannya juga bisa terpancar air, Nabi kita tuh. Tapi mukjizat yang paling hebat yang diberikan Allah kepada Nabi kita adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Jawabannya adalah karena di zaman Nabi kita, orang yang hebat, orang yang punya pengaruh, orang yang punya posisi, yang jadi caleg, yang jadi anggota DPR, yang jadi bupati, yang jadi camat, yang jadi presiden, siapa? Orang yang paling bisa membuat syair-syair, orang yang memiliki bahasa yang tinggi. Maka oleh karena itu mukjizatnya bukan tongkat, mukjizatnya bukan ngobatin, mukjizatnya bukan hilang, tetapi apa? Melemahkan kekuatan zaman itu. Tingginya bahasa di zaman Quraisy adalah dengan bahasa pula, yaitu dengan Al-Quran. Bisa diikuti sampai di sini? Makanya Nabi kita, ya, itu satu. Yang kedua, yang paling hebat dari mukjizat ini adalah mampu merubah manusia. 22 tahun, 22 bulan, 22 hari Jazirah Arab, beliau wafat, sudah semua menjadi negara Islam. Dengan apa? Dengan mukjizat. Mukjizat yang dulu yang dijadikan Nabi merubah bangsa Jazirah Arab, mukjizat itulah yang ada sampai sekarang ini, Bapak Ibu sekalian. Itulah yang kita baca, itulah yang kita pegang, itulah yang kita banggakan, itulah yang kita hadapkan hari ini. Maka oleh karena itu, mukjizat Al-Quran ini hebatnya apa? Kalau Nabi dan Rasul sebelumnya Allah berikan mukjizat tapi terpisah dengan risalah. Contoh Nabi Musa, apa kitab sucinya? Ini belajar lagi kita nih, guys. Nabi Musa memiliki risalah, kitab suci apa, Bu? Taurat. Mukjizatnya tongkatnya bisa membelah lautan. Terpisah mukjizat dengan kitab suci. Nabi Daud, apa kitab sucinya? Jabur. Mukjizatnya apa Nabi Daud? Nggak tahu nih. Mukjizat Nabi Daud yang paling hebat apa, Bu? Bisa melemahkan, melunakkan besi. Di dalam tafsir dijelaskan hebatnya Nabi Daud. Kan kalau kita sekarang kalau mau beli baju, Bu, beli baju, kan kita beli baju, kita ambil satu, kita bawa ke ruang pas, kita coba, baju nggak cocok, maka baju harus kita ganti. Kalau di zaman Nabi Daud, dari besi dibuat sama beliau, siapapun yang memakai baju itu pas. Tuh, coba. Jadi nggak perlu ada ruang pas dulu, dipakai. Kalau ibu-ibu nih ada yang langsing, oh berarti tinggal dikondisikan. Itu hebatnya Nabi Daud lewat mukjizat itu. Tapi terpisah mukjizat dengan risalah. Nabi Isa, kitab sucinya apa? Injil. Mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati. Tetapi giliran sampai kepada Kanjeng Nabi, mukjizat Rasulullah Al-Quran sekaligus menjadi kitab suci. Menempel mukjizat dengan kitab suci. Apa maknanya? Kalau kitab-kitab suci sebelumnya, ketika nabinya wafat, ketika nabinya meninggal, maka kitab sucinya punya peluang besar diselewengkan oleh umatnya. Kenapa? Karena berpisah mukjizat dengan kitab suci. Tapi mukjizat Nabi kita Al-Quran, begitu beliau wafat 1400 tahun yang lalu, tidak bisa diselewengkan oleh siapapun. Kenapa? Karena mukjizat itu sekaligus menjadi kitab risalah. Bisa diikuti, Bu, ya? Masya Allah. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana caranya agar mukjizat ini bisa juga kita dapatkan? Agar Al-Quran sekarang yang kita baca ini bisa menjadi mukjizat bagi kita hari ini. Ada 4 langkah.
Satu, singkat ya biar gampang dihafalnya. Satu langkah yang pertama terhadap Al-Quran adalah gemar. Apa itu gemar? Gemar membaca Al-Quran. Umat Rasulullah kudu doyan membaca Al-Quran. Ini tangga pertama nih. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Ini Nabi lagi nih yang mengatakan. Apa kata Rasulullah? Siapa yang membaca Al-Quran, satu huruf bu, bukan satu ayat. Man qara'a harfan, siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, falahu bihi hasanah, maka dia langsung mendapatkan satu hasanah. Udah? Belum. Wal hasanatu bi asri amsalihah. Dan yang satu kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun, maka aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya apa? Ketika kita ngaji alif lam mim, mendapat 30 hasanat, 30 kebaikan. Cuman baca alif lam mim, Masya Allah. Dan ini berlaku di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan tentu beda lagi pahalanya, nggak sama. Karena Ramadan itu yang sunnah menjadi wajib. Uang wajib dilipat gandakan. Maka oleh karena itu kita sebagai umat Rasulullah sebelum nyampe di bulan Ramadan, program pertama adalah program membaca Al-Quran. Itu satu huruf dapat 10 kebaikan. Saya mau nanya sama Bapak Ibu sekalian, kebaikan itu apa Bapak Ibu? Al-hasanat itu apa? Al-hasanat sekarang ini menjadi PR kita adalah umat Rasulullah lebih kenal dengan donat daripada al-hasanat. Iya. Ibu-ibu, saya beberapa bulan yang lalu pernah lewat di daerah Bojonggede. Saya melihat ada antrian panjang di depan sebuah ruko. Saya tanya sama teman saya, ini kenapa ya kok pada antri nih ibu-ibu, bapak-bapak? Saya pikir mau dapat apa gitu. Enggak taunya saya belakangan taunya mereka antri itu karena nunggu toko roti diskon 45%. Ngantri dari pagi itu Pak Ustadz katanya. Lah kan pagi hujan, saya bilang. Iya dari pagi antri sampai jam 10 pagi. Begitu saya pulang ngajar, saya balik lagi, saya pikir sudah nggak ada itu ibu-ibu bapak-bapak yang ngantri. Malah tambah banyak antrinya. Kenapa mereka mau berjam-jam, berdiri berjam-jam, hujan kehujanan, panas kepanasan? Karena ingin mendapatkan donat, bukan hasanat, donat. Itu juga nggak gratis ibu-ibu sekalian, diskon doang 45%. Tapi giliran ustadz menyampaikan, hadirlah di majelis ilmu itu seperti taman surga. Kata orang, kata ibu-ibu, gelap. Ya, kenapa? Karena yang namanya pahala nggak kelihatan. Inilah masalah kita hari ini. Makanya tadi pertama sekali saya sampaikan iman. Kata Nabi, kapan satu masa ulama, para guru-guru gagal menanamkan akidah dan iman, maka apa yang terjadi ibu-ibu sekalian? Maka akan lahir generasi at-taqulatul basyariyah. Apa itu? Generasi anak-anak yang berkumis. Pernah lihat nggak anak-anak berkumis? Ada yang pernah lihat anak-anak berkumis? Ini memajas, kiasan. Maksudnya bagaimana? Ternyata di dalam Islam, ibu-ibu sekalian, walaupun umur kita udah 20 tahun nih, 30 tahun, 40 tahun, udah punya cucu bahkan. Tapi kalau kita beramal karena sesuatu yang nampak oleh mata, itu di dalam Islam sama dengan anak-anak. Karena orang Islam yang beriman beramal karena apa tadi? Karena iman. Karena iman. Makanya melihat pahala itu nggak kelihatan. Ibu-ibu nyampe di masjid At-Taqwa, mana pahala kata si Ustadz? Adanya cuman kue kotak doang di situ. Pahala nggak ada, kue kotak doang yang ada. Mana pahala? Nggak ada pahala. Padahal
kalau dia punya iman, pahala itu begitu jelas dan terang benderang di hadapan dia. Makanya kalau kita nih bawa anak-anak ke mall, ke CCM, ada yang sering ke CCM, Bu? Bawa bocah nih umur 4 tahun dari rumah nyampe di CCM, lewat di toko mainan, mainan. Bocah juga kadang-kadang pintar juga kalau sekarang mah bocah, tahu aja dia emaknya lagi punya duit ya, lewat di toko mainan, bukan mainan yang harganya 10.000 20.000, mainan mobilan tuh yang bisa ditekin ya, itu kan harganya jutaan tuh, bisa 4 juta bisa 5 juta, nangis, mama beliin. Kita bilang sama dia, nak, nanti ya habis lebaran aja kita beli, kamu harus sabar. Enggak mau. Jadi orang Islam tuh harus sabar ya nak. Saya mau nanya, kalau kita ngomong gitu sama anak kita yang umur 4 tahun, itu anak diam apa tambah kencang nangisnya? Tambah teriak. Kenapa? Karena dia nggak tahu sabar, nggak tahu pahala dia mah, ya, nggak tahu pahala dia. Mau kita bilang sabar, innallaha ma'as sabirin, kita bacakan ayat, dia nggak bakal diam, tambah jawab malah nangis. Terus dia diam kapan? Kalau udah diam, ya udah dek, tapi janji ya, nanti sampai rumah belajar makan yang banyak, mama beliin, baru dia diam. Kenapa? Karena yang dia lihat apa yang nampak oleh mata. Orang Islam walaupun sudah punya cucu, kalau dia beramal karena ada yang nampak oleh mata, maka dia persis kayak anak-anak yang berkumis. Makanya oleh karena itu ini penting sekali untuk kita pahami. Maka oleh karena itu, man qara harfan min kitabillah, satu kali satu huruf kita baca mendapat 10 kebaikan, masya Allah. Apalagi di bulan Ramadan, pahala yang sunnah menjadi wajib. Maka oleh karena itu, kita ibu-ibu sekalian nanti Ramadan bikin program. Kalau bisa selama sebulan minimal berapa kali khotam, Bu? Janji nih di rumah Allah berapa kali? Ayo, benar ini kita bikin janji nih sama Allah. Berapa kali khotam? Bisa 5 kali? Bisa? Ya udah, jangan 5 kali dah, 3 kali, bisa? Lah, katanya mau sukses Ramadan, bagaimana? Masya Allah, ya. Sekali bisa ya, sekali bisa ya, insya Allah. Kalau kita khotam, Bu, sekali di bulan Ramadan dengan pahala yang besar itu, 6.000 lebih ayatnya itu ya, maka kita tidak bisa membayangkan berapa besar pahala yang akan kita dapatkan. Jadi program yang pertama adalah program membaca Al-Quran. Meskipun ini saya sampaikan, sebelum membaca Al-Quran sebenarnya ada satu kewajiban lagi. Apa itu? Mesti mempelajari ilmu tajwidnya ya. Di sini ada nggak pelajaran tahsin? Ada nggak, Bu? Ibu-ibu ada? Bapak-bapak? Emang di mana-mana ibu-ibu nggak bisa dilawan dah ya. Kenapa begitu? Ini perintah Allah. Seluruh ulama sepakat ketika seorang muslim membaca Al-Quran, maka dia wajib membacanya dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Itulah bahagian dari mukjizat yang lain. Kalau kita baca Al-Quran asal-asalan, kita nggak menghargai mukjizat, ibu-ibu sekalian. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Salah huruf, salah arti, maka berdosa. Contoh, saya berikan contoh satu. Surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Tapi kalau ibu-ibu ganti hak kecil dengan hak besar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan segala puji lagi artinya, tapi segala kebinasaan bagi Allah. Tuh, cuman beda huruf. Apalagi iya, itu di iyyaka na'budu itu ada tasdid, harus ditekan ya, harus ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami ya Allah menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong.
Tapi kalau ada ibu-ibu yang membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, enggak dibaca tasdid, artinya bukan hanya kepadamu, tetapi hanya kepadamu matahari kami menyembah, hanya kepadamu matahari kami minta tolong. Kayak orang Jepang kita, ya, kayak orang Jepang kita, fatal. Makanya oleh karena itu, nah ini penting saya sampaikan, karena sampai ini hari saya mengambil data dari Cinta Quran Foundation. Sampai ini hari Indonesia masih 50% yang buta huruf membaca Al-Quran. Masya Allah. Inilah PR kita. Bagaimana? Karena hari ini orang Islam, sementara orang Islam itu akan menjadi hebat, bisa melemahkan kekuatan apapun ketika mereka berinteraksi dengan mukjizat tadi. Tapi sementara membacanya aja nggak bisa. Maka sekali lagi Ramadan setiap tahun Allah hadirkan, Allah berikan kesempatan umur kepada kita, adalah Allah ingin kepada kita paham tentang Al-Quran itu. Dan mempelajari ilmu tajwid itu nanti kaitannya merembet kepada ibadah-ibadah yang lain. Salat misalnya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, seluruh ulama sepakat kalau kita salat, salah satu rukun tahu Bu rukun? Yang wajib. Kalau rukun ini tinggal maka sholatnya nggak sah. Rukunnya rusak, sholatnya rusak. Salah satu rukun di dalam sholat, seluruh ulama sepakat adalah membaca takbiratul ihram. Apa artinya itu? Kalau masalah angkat tangannya beda-beda ulama. Ada yang begini, ada yang begini, ya. Ada yang nggak pakai angkat tangan, ada. Tapi kalau bacaannya seluruh ulama sepakat wajib membaca takbiratul ihram. Ulama menjelaskan kepada kita. Saya ingin mengambil rujukan kitab misalnya Syekh Ibrahim Al-Bazuri. Itu yang paling sedikit memberikan syarat. Harus ada 15 syarat baru takbiratul ihram itu sah. Kalau tidak ada yang 15 ini, maka takbiratul ihramnya rusak. Kalau rusak takbiratul ihramnya, rusak sholatnya. Tapi kalau saya jelaskan 15-15-nya ini, sampai maghrib kita di sini nggak pulang-pulang. Ya, saya cuma menjelaskan yang banyak aja, yang banyak orang keliru, 4 aja. Mudah-mudahan ibu-ibu semua selamat ini. 1, di dalam membaca kalimat takbiratul ihram tidak boleh kita membaca memanjangkan alifnya. Contoh, Allahu Akbar, nggak boleh. Kalau dipanjangkan alifnya, artinya berubah. Dari Allah Maha Besar menjadi, apakah Allah itu besar? Kalimat tauhid menjadi kalimat tanya, fatal, nggak boleh. Allah, karena hamzah di situ tuh dalam bahasa Arab kalimat tanya. Jadi kalau membaca takbiratul ihram bagaimana? Nggak usah dipanjangin, pendek aja. Bagaimana? Allahu Akbar. 1. Jadi jangan dipanjangin alifnya. Yang kedua, di situ hurufnya kaf, ak. Kalau ada orang membaca takbiratul ihram ketika mau sholat, kaf diganti dengan qaf. Contoh, Allahu Akbar. Itu bukan Allah Maha Besar artinya, tapi Allah kuburan. Karena qabara itu kuburan, akbar. Makanya bagaimana Pak Ustadz? Kaf itu huruf kaf. Salah satu sifat kaf ada hams. Kalau yang belajar tajwid pasti ngerti. Bagaimana hams? Ada udara yang keluar kalau kita baca. Allahu akbar. 2. 3. Tidak boleh dipanjangin baknya. Kan ada tuh. Allahu akbar. Nggak boleh. Allahu akbar. Ada nggak orang begitu? Kalau ada orang mengucapkan Allahu Akbar, bukan Allah Maha Besar artinya, tapi kata Daud Patoni dalam Fi Furu'il Masail, apa arti akbar? Allah gendang. Jadi kita mau sholat, Allahu Akbar, Allah gendang. Makanya kata ulama rusak. Yang keempat, ini yang paling fatal. Apa itu? Kalau ada orang mengucapkan takbiratul ihram, akbar, Allahu Akbar. Akbarnya itu barisnya di atas, fathah. Kalau fathah ini digeser ke bawah, jadi kasroh, menjadi Allahu Akbar. Ada nggak yang begitu? Allahu Akbar. Ada nggak yang begitu?
ada. Artinya bukan Allah Maha Besar, tapi ikbar artinya Allah menstruasi. Na'udzubillah wal iyauzubillah min jalik. Tuh kita ngomong sama Allah, Allah menstruasi, Allah haid, kita bilang la haula wala quwata illa billah. Jadi ini perlu kita pahamkan, perlu kita sampaikan agar umat Rasulullah jangan nanti sampai di hari kiamat, ya Allah, mana solatku, mana solat tahajudku, mana solat duhaku, mana kata Allah, rusak semua, rusak semua. Makanya nanti ada mizan, ada sirat, ada kemudian hisab. Ada orang ditimbang, dihitung amalnya, waduh banyak banget itu, ya. Begitu dihitung banyak, pahala taklim, pahala solat duha, pahala solat tahajud, pahala pardiyah, pahala qobaliyah, banyak pahala-pahalanya dihitung, banyak, senang dia. Begitu habis dihisap, dibawa ke tahap berikutnya, ketika mizan, ditaruh di timbangan, enteng. Kayak kita bawa kapas 5 karung, sama dengan ada orang cuma nenteng 1 plastik, tapi isinya batu. Beratan mana? Plastik hitam diisi batu koral. Kemudian kita bawa kapas 1 karung gede, beratan mana bu? Beratan batu. Maka oleh karena itu pentingnya di sini kita sebelum mengerjakan amal ibadah mesti harus diawali dengan ilmu. Makanya kata Rasulullah, al-mahiru fil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran seperti Qoriah tadi, mahir, apa balasannya? Ma'as safaratil kiramil bararah. Nanti di hari kiamat dia dibangkitkan bersama malaikat-malaikatnya Allah. Masya Allah. Ini gimana pemahamannya nih? Bangkit bersama malaikatnya Allah. Sama kayak kita bu, kita kalau jalan ke Jakarta macet, tapi kalau kita dikawal sama pengawalan presiden, kita nggak kena macet. Benar? Karena dikawal oleh pengawalan presiden. Nanti di hari kiamat yang bagus bacaan Al-Qur'annya, dia membaca Al-Qur'an, apa balasannya? Dikawal bukan hanya presiden, tetapi ma'as safaratil kiramil bararah, bersama malaikat-malaikat yang paling mulia. Itu tangga pertama. Yang kedua, habis gemar mesti umat Rasulullah gempar. Apa ini gempar? Program yang kedua di dalam Ramadan adalah gemar menghafal Al-Quran. Saya mau nanya, di sini ada yang sudah hafal juz 30? Belum nyampe, masih jauh. Setengahnya ada? Masya Allah, setengahnya ada? Seperempatnya ada juz 30? La haula wala quwata. Katanya mau sukses bulan Ramadan. Insya Allah ya, mudah-mudahan tahun ini mengingatkan kita agar kita semua bisa menghafal Al-Quran. Pak Ustadz, kan yang menghafal anak-anak doang Pak Ustadz. Kalau saya udah nggak bisa, banyak mikirin anak, mikirin rumah, mikirin dapur. Itu cuman berdalih, bukan berdalil. Karena semua umat Rasulullah ini punya potensi untuk bisa menghafal. Jadi jangan cari alasan dah, ya. Kenapa? Kalau orang banyak hafalannya, banyak hafalan Al-Quran dalam dirinya, apa yang dia dapatkan? Innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Begitu kata Rasulullah. Coba dengarkan ini bu. Kata Nabi, orang kalau hafalan Al-Qur'annya di sini sedikit, siapa dia? Mereka-mereka itu yang hafalan Al-Qur'an sedikit, kal baitil kharib, seperti rumah yang mau roboh. Maksudnya bagaimana? Orang kalau nggak ada hafalannya di sini bu, mohon maaf, itu gampang galau, gabut, susah, stres. Ya, timbang sendalnya doang hilang stres, galau dia. Apalagi motornya hilang, bisa sebulan dia stres. Ya, saya mau nanya sama ibu-ibu sekalian. Tapi ini mah contoh aja nih ya, nauzubillah. Ibu-ibu kalau misalnya entar kehilangan kalung yang 10 gram, sedih apa enggak? Sedihnya berapa hari? Jujur bu, kalau ibu nih umpama kata kehilangan kalung yang 10 gram, sedih nggak? Berapa hari sedihnya? Berapa hari? Cukup seminggu. Suami juga diomel-omelin sama kita jadinya. Ya. Kalau ibu ketinggalan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, sedih nggak? Ada gitu pagi-pagi ibu mau beli belanja sayur, terus ngelihat temannya tetangganya begini,
Kenapa ibu? Masya Allah saya dapat musibah nih. Kenapa? Tadi subuh saya ketinggalan sholat sunnah 2 rakaat. Ada yang begitu? Nggak ada. Tapi kalau kehilangan tadi pasti sedih. Itu menunjukkan kita belum kenal dengan pahala. Pahala itulah yang kita cari ibu-ibu sekalian. Apa Pak Ustadz tandanya kita mendapatkan pahala? Ini penting. Orang semakin banyak mendapatkan pahala tadi dari baca Al-Quran, maka apa tanda yang paling nyata dalam diri seseorang itu? Apa kata Allah? Maka Allah akan turunkan anjalas sakinah. Maka orang tersebut mendapatkan ketenangan. Itu tandanya kita. Jadi orang semakin banyak baca Al-Quran, banyak sholat, banyak sedekah, semakin. Jadi ibaratnya ini Bu, coba lihat ke sini. Ini titik cahaya. Ini Islam. Ini cahaya Islam. Kita di sini. Orang semakin melakukan pahala amal soleh, semakin dekat ke cahaya, titik cahaya. Semakin banyak pahala dia lakukan, semakin dekat dengan titik cahaya. Hasilnya bagaimana? Dia hidup penuh dengan ketenangan. Tidak gampang susah. Walaupun hidupnya mungkin susah, orang lihat, waduh kasihan ya, keluarga sini kasihan ya, tapi dia yang menjalani tidak merasakan susah. Kenapa? Yasrah sadarahu, Allah lapangkan dadanya. Ini yang paling mahal. Berapa banyak orang hari ini di tangannya tumpukan-tumpukan dunia, tapi di sini sempit, betul? Ada orang sudah punya rumah satu, udah ditingkatin, beli lagi, atas izin Allah kebeli. Habis ada 2 rumah, pengen punya kendaraan. Kayaknya kalau pakai motor udah nggak muat Pak Ustadz. Anak udah gede-gede. Beli mobil, kebeli mobil satu. Keluar lagi tahun baru, mobil baru, kepengen lagi. Makanya orang yang dadanya sempit, nggak ada habisnya, nggak ada puasnya, terus terbelenggu dalam hawa nafsu dunia. Itulah tandanya orang di mana dia mendapatkan pahala atau tidak. Jadi menghafal Al-Quran itu mesti kita programkan, pasti dengan keterbatasan kita. Enggak mungkinlah kita kemudian hari ini bisa lagi menghafal dalam jangka setahun 30 juz, betul. Tetapi tidak benar juga kalau kita katakan saya sudah nggak bisa Pak Ustadz. Nggak benar, karena menghafal itu mudah. Mau bukti? Ayo kita buktikan sekarang. Siapa di sini yang hafal surah At-Tariq? At-Tariq, surah An-Naba, ada yang hafal? Ada yang hafal An-Naba? Mau hafal ibu? Ada yang mau hafal surah An-Naba? Ada yang mau hafal? Ini sombong-sombong nih jamaah. Ada yang mau hafal nggak surah An-Naba? Mau? Ayo ikutin saya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Yang keempat saya minta ibu-ibu, 1, 2, 3. Tuh udah hafal. Subhanallah. Jadi kita mau berdalih mulu ya. Berdalih mulu, gampang menghafal tuh mah. Ya, gampang. Saya guru tahfiz juga, guru di pesantren juga. Jadi udah banyak melakukan penelitian. Ya. Justru ibu-ibu tuh lebih gampang menghafal sebenarnya. Ya, karena pikirannya nggak banyak. Banyak nggak Bu pikirannya Bu? Banyak ya. Apalagi mau Ramadan ya. Nah ini nih. Kemudian tangga ketiga habis menghafal, habis gempar, yang ketiga getar. Apa tuh getar? Gemar tadabbur Al-Quran. Ini jangan boleh ditinggal. Orang kalau ngaji, kenapa sih Pak Ustadz? Orang yang warok, orang yang banyak ibadah, saya lihat tuh tetangga saya, semuanya sholat, suaminya sholat, istrinya sholat, anak-anaknya penghafal Al-Quran, tapi miskin juga Pak Ustadz. Kenapa sih? Ada nggak yang begitu? Ada pertanyaan begitu mah. Orang yang alim, orang yang ibadah, susah juga hidupnya Pak Ustadz. Katanya kalau kita beribadah hidup bahagia Pak Ustadz. Mana buktinya?
Nggak ada tuh. Nah, inilah tangga ketiga ini kadang-kadang keselip, lupa sama kita. Dan kebanyakan umat Rasulullah hari ini di Indonesia khususnya hanya melakukan dua tangga tadi, membaca dan menghafal. Tapi giliran mentadabburi Al-Quran sedikit sekali. Padahal kalau kita mentadabburi setiap ayat yang kita baca, pasti Al-Quran sebagai mukjizat betul-betul kita dapatkan itu. Dan kita akan survive, kita akan hebat, kita akan mampu melemahkan kekuatan apapun di dunia ini. Saya ingin memberikan contoh satu. Ibu-ibu masih ingat dengan penyanyi Indonesia yang bernama Chrisye? Hafal nggak lagunya, Bu? Boleh dibantu saya? Satu bait aja lagunya. Subhanallah. Tiba saatnya, apa tuh liriknya ya? Saya nggak bisa nyanyi, Bu. Chrisye, ibu-ibu sekalian, ini kan dunianya dunia entertain, dunia artis. Tapi dia berubah total 180 derajat ketika bertemu dengan satu ayat Al-Quran di dalam surah Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu doang tuh ketemu. Masuk ke dalam jantung sanubarinya Chrisye. Ya Allah, ternyata ada satu masa nanti mulut dikunci, yang berbicara tangan, yang berbicara kaki, yang berbicara mata. Masuk. Kenapa masuk? Tadabbur Al-Quran. Maka dia mengeluarkan album. Nanti album itu menjadi viral. Dan mulai sejak itu yang namanya Chrisye tidak berani lagi meninggalkan sholat. Ketemu satu ayat doang. Apa caranya? Tadabbur. Makanya saya apresiasi kalau ada pengajian ibu-ibu, ada tausiahnya, mantap. Jangan cuma sholawatan doang, ngaji doang, nggak paham isinya apa ini maksudnya. Kalau kita nggak paham, bagaimana kita mau mengamalkan? Nah, konteksnya dalam menyambut bulan Ramadan ini apa tadabburnya? Mari kita tadabburi ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tuh satu. Allah memerintahkan, mewajibkan kepada umat Rasulullah, hai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu. Apa yang Allah wajibkan? Asyam. Kalau puasa sih anak kecil juga tahu. Asyam itu jangan puasa kita artikan. Asyam artinya adalah al-imsak. Apa itu? Menahan. Jadi kurang lebih 10 hari lagi ke depan kita diperintahkan Allah untuk masuk dalam suatu kondisi kita mesti mampu menahan. Menahan apa Pak Ustadz? Semuanya ditahan. Satu, belanja ditahan. Saya mau nanya, kalau Ramadan kira-kira belanja ibu-ibu meningkat atau menurun? Belum lagi masuk udah repot. Beli ini, beli itu, beli ini. Lah, ini kan nggak nyambung ini ayat sama kenyataan. Ya, benar. Segala minyak goreng di stok, bawang, cabai, mau ngapain? Mau kemana? Perintahnya menahan, bukan mengumbar. Ini kelirunya di sini nih. Ini baru tangga pertama udah keliru. Gimana kita mau sukses? Jadi kalau kita mentadabburi ayat puasa, berarti yang terbayang oleh kita, ibu-ibu pengajian Masjid At-Taqwa mulai hari ini sampai nanti Ramadan, belanjanya malah menurun. Namanya puasa, namanya menahan. Udah, begitu masuk nanti ke Ramadannya, menahan terus sampai nanti di bulan Syawal menahan. Makanya ketika kita berpuasa nanti, budaya spirit menahan ini harus menjadi milik kita. Buka puasa lah, kalau sekarang kan Masya Allah ya, di meja itulah haula wala quwata illa billah. Minuman gak cukup satu macam, teh tawar, air putih, es kelapa, syarop, apa lagi, timun suri, es campur tuh enak banget tuh makanannya. Mulai dari kurma, buras, tahu, tempe, lauknya, Masya Allah, 4 macam, 5 macam, bisa penuh itu meja. Itu bukan puasa, bukan menahan itu. Ya, maruk itu mah.
Berbuka itu mah cukup dengan kurma 3 biji doang. Saya mah begitu, saya berbuka cuman makan kurma 3 biji, air putih, habis itu saya makan lontong 3 biji sama tahu, udah 2 lagi dah. Sama aja ya. Tapi ini maksudnya budaya menahan, Bu. Harus kita berikan edukasi, pendidikan di keluarga kita minimal sama anak-anak, jangan diumbar, jangan. Cukup minum air putih, makan kurma sudah. Karena ini nanti menjadi nilai akumulasi di malam yang 1 malam lebih baik dari 1000 bulan. Hati-hati. Ibu-ibu kan pengen sukses kan Ramadan? Nah, maka oleh karena itu nanti begitu masuk 1 Ramadan, 1 pesan saya, nasihat saya dari Rasulullah, ibu-ibu di kulkas kosongkan dah tuh, ya. Cukup apa ada, ananya aja. Jangan pakai stok dah tuh, ya. Nah, itu namanya tadabbur Al-Qur'an. Yang keempat, tangga terakhir, habis gemar, gempar, getar. Kalau sudah bergetar, menggelegar. Apa yang menggelegar? Gemar berperilaku Al-Qur'an. Al-Qur'an harus menjadi dibumikan dalam diri kita. Maka ketika sahabat bertanya kepada Aisyah, ibunda kita, bagaimana akhlak Rasulullah? Kana khuluquhul Qur'an. Adalah Rasulullah akhlaknya Al-Qur'an. Konteks dalam menyambut bulan Ramadan ini bagaimana Pak Ustadz kita berperilaku Al-Qur'an? Yang pertama, taubat sebanyak-banyaknya kepada Allah. Karena kita akan menyangsong bulan suci, maka harus membawa hati yang suci, pikiran yang suci, harta yang suci, semangat yang suci. Jangan bawa yang kotor-kotor. Kalau kita bawa yang kotor-kotor, tidak pernah tercampur antara kebatilan dengan kebaikan. Mohon ampun kepada Allah banyak-banyak, ibu. Bulan Sa'ban ini adalah bulan yang sangat Rasulullah paling banyak berpuasa sunnah di bulan ini. Kenapa? Karena bulan ini juga diangkat doa-doa kita ke langit. Bulan ini banyak orang lalai memang, terkecuali jamaah-jamaah majelis taqwa nggak lalai, buktinya hadir di pengajian. Alhamdulillah. Nabi kan sehari semalam minimal 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali taubat istighfar. Kalau Nabi yang sudah diampuni dosanya sehari semalam istighfar 70 sampai 100 kali, kalau kita yang banyak dosa ini berapa kali, Ibu? Kalau bisa setiap helaan napas kita, udah deh zikirnya istighfar aja, ya. Zikirnya istighfar aja, mohon ampun kepada Allah. Karena kalau kita mohon ampun dengan istighfar, kemudian sholat taubat, kemudian diikuti dengan amal soleh, kemudian tidak pernah melakukan kesalahan yang sama, insya Allah Allah adalah maha pengampun. Jadi sebelum masuk bulan Ramadan, pesan saya, kita berperilaku Al-Quran bagaimana? Mesti selantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mah sebanyak apapun dosa kita, kalau kita sungguh-sungguh taubatan nasuha, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Tetapi yang kedua, ini poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan, yang paling susah adalah, dan dalam hal ini Allah nggak ikut campur. Apa itu? Kita saling bermaaf-maafan sesama umat manusia, terutama sesama muslim, terutama lagi tetangga. Yang paling istimewa lagi suami istri, ibu-ibu sekalian. Jangan ibu-ibu nanti rempong minta maaf ke tetangga, suami dicuekin, ya. Jangan. Bahkan ada satu riwayat, wallahu a'lam, ya, satu riwayat ada di situ disebutkan seorang istri yang durhaka kepada suami tidak diterima amal ibadah Ramadannya. Jadi ibu-ibu nih, kebetulan yang hadir ibu-ibu semua, program yang paling prioritas nanti harus saling minta maaf kepada suami. Suami disenangin, Bu, bener. Ibu mah paling gampang masuk surga, bener. Ya, makanya kalau ada istri yang meninggal, suami kita itu yang kita tinggal, ada istri meninggal nih, suami ridho maksudnya bukan senang. Suami itu ketika istrinya meninggal sedih, ya Allah, kenapa bukan saya aja, ya Allah. Apa kata Rasulullah? Kalau ada istri yang seperti itu, maka pintu-pintu surga dibuka untuknya. Masya Allah. Ini yang kita capek nih. Jangan kita meninggal ntar suami kita girang, jangan. Kata suami kita, ya Allah, kenapa nggak dari kemarin aja, ya Allah. Jangan begitu ya. Kalau sampai begitu mah bahaya. Karena emang kalau laki-laki ini, suami-suami ini, saya kasih tahu aja nih rahasianya. Namanya suami pada umumnya kalau dia ditinggal istrinya pasti nikah lagi.
Makanya kalau suami lagi berduka tuh bercampur aduk tuh perasaannya. Satu sedih mah iyalah pasti sedih, tapi satu lagi senang. Apa senang? Ya Allah, alhamdulillah nih kesempatan nyari tahun tinggi, katanya gitu dalam hatinya. Itu suami begitu. Kalau ibu-ibu mah jarang ya Bu ya. Kalau suami ibu yang meninggal duluan, ibu-ibu jarang yang nikah lagi. Benar nggak Bu? Jadi kalau begitu mendingan mana? Mati duluan, suami apa istri? Suami dulu apa istri dulu? Wah kejam ibu ini. Didoain mati suaminya duluan, Masya Allah. Hari ini ibu-ibu sekalian, banyak di antara istri-istri terjebak pada kondisi yang tidak pada posisinya. Apa itu maksudnya? Banyak istri-istri hari ini lebih pintar menyenangkan hati suami orang daripada menyenangkan hati suami sendiri. Ini mah bukan tuduhan, ini mah fakta ini. Apa buktinya? Coba saya tanya, ibu-ibu kalau mau keluar rumah ke undangan berapa lama ke undangan? Ada nggak setengah jam ke undangan? Paling lama 15 menit ke undangan. Dandannya berapa lama ibu-ibu? Berapa lama? Cukup nggak setengah jam? 2 jam. Mau ngapain tuh? Mau ngapain? Mau cantik-cantik sama siapa? Kan nyenangin hati suami orang itu namanya. Ya. Giliran di rumah ibu-ibu sekarang ini udah rahasia umum dah, ya. Udah rahasia umum, giliran di rumah itu kalau bukan bau minyak makan, bau minyak kayu putih, kalau nggak bawang putih. Nah, itu. Udah bad mood duluan suami, ya. Jangan begitu ibu, ya. Suami disenangin. Justru di rumah itu wangi. Mandi 5 kali sehari. Kalau suami ridho, surga sudah di depan mata, begitu. Apalagi mau Ramadan nih, ya. Nanti langsung, ya. Makanya ibu-ibu sekalian, ya, ini inspirasi. Ibu-ibu ada di zaman Rasulullah, Sahabiyah. Sahabiyah itu maksudnya sahabat dari kalangan perempuan. Namanya Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ini ditegur sama Nabi. Ya Ummu Atiyah, ya Rasulullah, kamu punya amalan apa sih? Emang kenapa ya Rasulullah? Kok namamu sudah ada di surga? Padahal Ummu Atiyah masih hidup di Madinah, masih jalan-jalan di Madinah. Enggak ada ya Rasulullah. Biasa aja. Emang Ummu Atiyah itu selalu aktif memberikan support kepada mujahid-mujahid, masak, mempersiapkan peralatannya. Hanya itu aja Rasulullah. Ah yang benar, kok bisa namamu ada di surga? Apa dijawab Ummu Atiyah Bu? Ah ini nih, mudah-mudahan ibu mau nggak Bu? Mau nggak ibu masih di Pusparaya tapi namanya udah di surga? Mau nggak? Mau nggak? Syaratnya cuma 4. Inilah yang dilakukan Ummu Atiyah. Cuman saya ya Rasulullah punya kebiasaan emang. Apa itu? 1 kata Ummu Atiyah. Ini mau ya, benar ya? Kata Ummu Atiyah, ya Rasulullah, aku punya kebiasaan setiap suamiku pulang dari kerja, pulang dari mana-mana sampai di rumah, kuambilkan air 1 ember, kucuci kakinya. Mau? Nah itu kan ibu-ibu kadang-kadang begitu sih, ya. Tuh, cuci kakinya, Masya Allah. Yang kedua kata Ummu Atiyah, yang kedua nih, setiap malam, Masya Allah, ya, setiap malam Ummu Atiyah minta maaf kepada suaminya. Begitu masuk ke dalam kamar, duhai suamiku tercinta, maafkan daku, begitu. Jadi ibu-ibu juga nanti begitu, siap? Begini saya kasih tip, mungkin ibu-ibu kali merasa malu kali ya, suami juga ntar bingung, ini ada apa nih mau bini gua nih, tumben-tumbenan minta maaf. Ini kesambet apa nih ntar gitu. Gini. Nanti begitu malam, ibu kalau malu langsung bisa pakai nyanyi dah tuh ya, pakai nyanyi yang hobi nyanyi. Yang kagak bisa nyanyi, pakai pantun dah ya, pakai pantun, gitu. Nanti begitu sampai di kamar, ibu berpantun dah tuh ya. Kan pantun banyak banget tuh. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata adik-adik yang salah, jangan simpan di dalam hati. Begitu, ya. Si bapak nanti, Masya Allah, so sweet katanya, Masya Allah. Dan yang ketiga, yang dilakukan Ummu Atiyah, menjadikan namanya tertulis di surga, padahal dia masih berjalan-jalan di Madinah. Apa? Setiap malam, kalau suaminya dilihat kepengen, ini sensor dah nih ya, kepengen, itu pasti diservis habis-habisan. Begitu. Makanya tadi jangan bau minyak kayu putih, jangan ya, wangi. Dan yang keempat, sederhana,
selalu setiap hari Ummu Atiyah mengantarkan suaminya ke depan pintu sebelum berangkat kerja. Begitu ibu-ibu sekalian. Apalagi ini mau Ramadan, kita mah sekali setahun doang minta maaf ya. Idul Fitri doang, la haula wala quwwata illa billah. Entar nih malam minta maaf. Maka oleh karena itu 4 tangga ini adalah harus kita lakukan, harus kita gapai. Insya Allah kita akan sukses di dalam bulan Ramadan. Bukan hanya sukses di dalam bulan Ramadan, tetapi kesuksesan itu akan menempel, akan mengikat dalam diri kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian bisa mencerna, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita agar kita mampu mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.